Malam hari ini jaga ukhuwah, tegakkan marwah. Artinya kalau kita sebagai bangsa Indonesia mau marwah tetap tegak, maka syaratnya mesti menjaga ukhuwah. Dulu ada kerajaan yang sangat hebat di Pulau Sulawesi, seorang sultan yang gagah perkasa, namanya Sultan Hasanuddin. Bagaimana cara Belanda untuk masuk menghancurkannya? Dia tidak membunuh Sultan Hasanuddin, dia tidak menembak Sultan Hasanuddin, dia tidak meletuskan meriam kepada Sultan Hasanuddin, tapi dia buat politik divide et impera, adu domba. Maka dilaganya sesama anak bangsa, arung palaka. Akhirnya apa yang terjadi? Sesama anak bangsa cabik mencabik, cakar mencakar, terjadi peperangan yang luar biasa, hancur satu kerajaan. Bagaimana dengan Pulau Jawa? Ada seorang sultan yang gagah perkasa, menguasai selat Jawa, selat Sunda. Apa yang terjadi? Sultan itu bernama Sultan Ageng Tirtayasa. Lalu kemudian Belanda tidak membunuh Sultan Ageng, dia tidak menembak, dia tidak meletuskan meriam kepada Sultan Ageng, tapi dia tengok ini kekuasaan bisa dipecah dengan satu lagi. Siapa dia? Sultan Haji. Lalu kemudian dia adakan politik belah bambu. Bagaimana orang membelah bambu? Satu diinjak, satu diangkat ke atas. Lagi-lagi adu domba. Umat Islam tidak bisa diadu domba. Kenapa? Karena domba sudah disembelih waktu Idul Adha. Betul? Tumbang kekuasaan di Pulau Jawa. Bagaimana dengan Sumatera? Sumatera dia tidak bisa masuk. Orang Aceh tak mudah untuk diadu domba. Dia melihat payah untuk masuk menembus kerajaan yang disebut dengan Serambi Mekah, karena awal masuk Islam ke sana melalui seorang sultan bernama asli Mera Selu, sampai akhirnya dia mendapat hidayah masuk ke dalam agama Islam. Orang Aceh menggelarnya Al-Malik As-Saleh, Al-Malik Raja As-Saleh, Saleh, Al-Malikus Saleh, Raja yang Saleh. Susah orang Sumatera menyebutnya Al-Malikus Saleh. Siapa dia? Malikul Saleh. Bagaimana cara mereka menembus Aceh? Dia tak dapat mengadu domba, maka dia suruh salah satu orang Belanda belajar Islam, belajar bahasa Arab, belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih. Datang ke kota Makkah Al-Mukarramah, merubah namanya menjadi Abdul Ghafur. Untung tak Abdul Somad. Sampai di sana dia jumpai ulama-ulama Nusantara yang hebat. Dia pura-pura belajar kepada seorang ulama dari Nusantara, asli putra daerah dari Nusantara, bernama Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, karena berasal dari Banten. Bergelar Sayyid Ulama Il-Hijaz, pemimpin ulama Makkah dan Madinah. Beliau adalah berasal dari negeri kita. Kita bangga sebagai orang Nusantara. Kita tidak level kandang, bukan jago di kampung, sampai ke kota Makkah. Lalu kemudian ada di antara putra Pulau Sumatera ini yang menjadi imam di Masjidil Haram, meninggal tahun 1916, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau, Bukit Tinggi nama negerinya. Pura-pura lah ini Abdul Ghafur belajar. Setelah itu dia pulang masuk ke Aceh, mengobok-obok melalui ikhtilaf agama, diadu domba antar ulama, diadu domba antar tokoh masyarakat. Akhirnya pintu celah Belanda masuk ke dalam. Setelah itu dia kembali ke negerinya Amsterdam, mati sebagai orang terlaknat. Namanya kembali kepada agama yang lama, kembali kepada nama yang lama. Siapa itu Abdul Ghafur? Dia adalah Sno Hurgronje. Ingat peristiwa yang terjadi di Sulawesi, peristiwa yang terjadi di Cirebon, peristiwa yang terjadi di Aceh, sebelum ada medsos, sebelum ada Facebook,
sebelum ada Twitter, sebelum ada Instagram, sebelum ada YouTube, mereka sudah bisa mengotak-atik, mencabik-cabik hati, jantung, kepala kita bisa rusak. Bagaimana dengan zaman sekarang? Mereka bisa menyebarkan pemikiran itu. Tapi bukan berarti saya mengatakan Bapak Ibu jangan lagi pakai Facebook, jangan lagi pakai YouTube. Silakan pakai YouTube, tapi YouTube yang dipakai channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Silakan pakai Facebook, tapi Facebook yang mengandung isi bukan adu domba, bukan politik belah bambu, bukan menyebarkan isu, bukan tempat bertebaran tumbuh suburnya hoax, tapi yang menebarkan dakwah rahmatan lil alamin, mencerdaskan umat. Wahai anak bangsa, dalam lubuk hatimu yang paling dalam, kalaupun kau bukan orang seagama denganku, tidak seakidah denganku, tapi tentu kita orang yang amat sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama dua kali. Cukup sudah. 350 tahun selesai. Datang episode yang kedua, lebih kejam, lebih menyakitkan, lebih mengerikan. Jepang 3 tahun setengah, sampai akhirnya datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meledak Hiroshima dan Nagasaki. Kita pun memproklamirkan kemerdekaan. Kita tidak pernah bangga dengan meriam, kita tidak pernah bangga dengan tank. Kita bangga menyebut nama Allah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 preambul. Apa kita katakan? Atas berkah rahmat Allah yang maha kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Siap jaga NKRI? Ya. Langsung datang kamera dari atas. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan kebersamaan kita malam ini, berkat doa orang-orang soleh, Indonesia tetap kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Tidak ada yang bisa merusak Indonesia, tidak ada yang bisa mengacaukan Indonesia. Kita punya pengalaman yang luar biasa. Belanda datang, pulang kampung. Jepang datang, pulang kampung. Saking kan takutnya Jepang itu dengan bangsa Indonesia, lari pontang-panting, tinggal selok Jepang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau ada orang yang meragukan, yang mengatakan bagaimana masa depan kita ke depan, bangsa ini bangsa yang kuat, bangsa ini bangsa yang kokoh, bangsa ini bangsa yang gagah perkasa, selama mereka masih berkata la ilaha illallah Muhammadun. Dari mulai Sabang sampai Papua, mereka mengusir Belanda. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah takut mati. Bagi mereka iskariman aumut syahidan. Kalau hidup, hidup menjadi orang merdeka. Kalau mati, matinya mati syahid. Siap mati syahid? Saya belum. Kenapa mereka disebut dengan syahid? Karena sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, malaikat sudah mengepakkan sayapnya, menunjukkan tempatnya di surga. Hai Abdul Somad, kau akan masuk surga dekat dengan Ustadz Ramon Damora. Amin. Tengoklah bersihnya hati mereka. Padahal yang ku bilang masuk surga cuma aku berdua, yang lain mengatakan amin. Boleh jadi kau masuk surga bukan karena amalmu Abdul Somad, kau masuk surga karena doa orang-orang soleh yang ada di bawah. Aku yang tinggi di atas,
di atas pentas diberikan kursi, di atas kursi pakai meja, gambar dibuatkan, tak ada gambar Pak Wali, tak ada gambar Habib, tak ada gambar Pak Asisten, tak ada gambar Pak Dandim. Kau yang paling mulia Abdul Somad. Belum tentu. Semua pesta pasti akan berakhir, semua acara pasti akan selesai. Abdul Somad tegak berdiri di sini sementara. Tak mungkin sampai subuh saya tegak di sini. Kalau sudah ditutup panitia, selesai kata protokol, pasti kawan-kawan dari pemuda Pancasila, dari Satpol PP akan datang berbisik, Ustadz turun, acara selesai. Apa yang dibanggakan? Kita akan mati menghadap Allah, tapi pikirkan bagaimana cara kita mati. Apakah mati sebagai pengkhianat pro Belanda? Apakah mati sebagai pengkhianat pro Jepang? Atau kekal abadi sebagai pahlawan yang dikenang setiap 17 Agustus, dibacakan Al-Fatihah setiap hari Senin, anak-anak sekolah mengheningkan cipta, mendoakan Allah maghfir lahum warhamhum. Pilih mau mati jadi pengkhianat, pilih mau mati menjadi pejuang. Ada di hadapan kita. Mudah-mudahan kita semua sampai anak cucu kita termasuk orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Siapa yang membisikkan bahwa kalau mati melawan Belanda akan mati syahid? Siapa yang mengatakan kalau meninggalkan negeri, diasingkan ke tempat yang jauh? Pangeran Diponegoro mereka buang, Syekh Yusuf Al-Makassari mereka campakkan sampai ke Afrika Selatan. Siapa yang menguatkan hati mereka? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Kalau imanmu sudah besar dalam hati, dunia ini kecil di ujung matamu. Kalau imanmu sudah kuat dalam pikiran, dunia ini kau pandang tak sampai setengah sayap nyamuk. Tangkap nyamuk, ambil sayapnya, belah dua. Sebesar itulah dunia ini. Makanya apa kata Tengku Umar? Apa kata Tengku Umar di Aceh Maulamu? Kalau aku mati malam ini, aku akan mati syahid, langsung masuk surga. Tapi kalau aku hidup besok pagi, aku masih bisa minum kopi. Bagi mereka hidup ini simple dan sederhana. Kenapa hidup ini terlalu sulit? Kalaulah mental orang zaman dulu seperti kita sekarang, takut berjuang, takut mati, takut diusir, takut sakit. Sampai hari ini kita masih terjajah, sampai hari ini kita masih belum merdeka. Kita merdeka berjalan di atas aspal, kita merdeka menyeberang jembatan. Sesungguhnya yang kita injak itu adalah darah para syuhada, yang kita injak itu adalah kain kafan para pejuang. Cara bersyukur kita adalah doakan mereka. Cara bersyukur kita adalah kita isi negeri ini dengan persatuan dan kesatuan. Siap jaga persatuan? Siap jaga kesatuan? Siap jaga NKRI? Siap jaga ulama? Takbir! Semangat kali Pak Ustadz. Saya tak semangat, mikrofonnya mantap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Covid saya datang kemari, menyeberang membelah lautan manusia dari kantor Pak Wali Kota Batam sampai ke pentas ini dulu beberapa tahun yang lalu. Sampai hari ini ternyata semua berubah. Yang tak berubah adalah perasaan kita. Itu yang tersirat dari ucapan Pak Asisten tadi. Apa kata Pak Asisten? Tak berkurang jumlah umat manusia. Mereka bukan cinta kepada Abdul Somad, mereka cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin mengatakan, hai Abdul Somad, kalau yang kau sampaikan ayat Quran, kalau yang kau sampaikan hadis Rasulullah, kalau kau masih istiqamah, kami dengar cakapmu, kami datang melihatmu. Tapi kalau cakapmu tak sesuai dengan perbuatanmu, ingat, kami langsung unsubscribe, kami langsung unfollow, kami tak akan lagi datang melihat. Betul? Betul pula katanya. Padahal saya cuma mancing aja. Itu kenapa ada mobil tersesat satu ke dalam? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara kita menjaga persatuan? Yang pertama, jangan termakan isu. Siap? Yang dimakan itu gonggong, nasi padang. Yang dimakan itu siput. Jangan makan isu.
Sekarang orang suka isu. Kalau mau tengok ceramah Abdul Somad full dari awal sampai akhir. Jangan yang dipotong-potong oleh orang. Orang yang suka memotong-motong ceramah saya ini dua. Yang pertama paketnya tak ada. Yang kedua otaknya tak ada. Hidupnya dari gagal paham. Orang yang tak paham kita kasih paham. Tapi ada orang yang hidupnya memang dari tak paham. Kalau dia paham tak bisa dia hidup. Kalau tak paham dia tak makan. Kalau paham, dia tak ada kerjaan. Orang-orang seperti inilah yang merusak bangsa ini. Tapi umat ini sudah cerdas. Apalagi orang Batam ini cerdas. Betul? Kenapa orang Batam ini cerdas? Karena alamnya indah. Tempatnya Masya Allah, Tabarakallah. Tegak dia di Batam ini. Nampaknya Singapura, walaupun aku tak bisa masuk. Cantik, tak usah fokus sekali ke situ. Kita cerita lain. Tengok ada Johor Malaysia, tengok alamnya cantik, tegak, makanannya bergizi, berkualitas, otaknya cerdas. Sulit untuk mempengaruhi orang Batam, karena orang Batam cerdas-cerdas. Kalau tak cerdas tak begini mereka datang. Ini satu baris semua perempuan-perempuan cerdas. Apa namanya? BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Istri-istri bapak yang belum ikut badan kontak tidak koslet. Kalau istri bapak ikut badan kontak Majelis Taklim, ngaji dia tidak akan banyak permintaan macam-macam, karena pikirannya memikirkan bagaimana menjadi istri solihah, bukan istri soman. Apanya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kresek apa nih? Hah? Coba tengok dulu. Gerakan infak beras, bukan untuk mengumpulkan duit untuk pesantren Ustadz Abdul Somad. Ini adalah gerakan infak beras dari orang Batam untuk masyarakat Batam. Akan dibawa ke pulau-pulau. Satu hari Rp1.000. Kalau satu hari 1.000, satu bulan berapa? 25.000. Tanggal merah tak dihitung. Hanya dengan 25.000 sebulan Anda sudah menyelamatkan saudara kita fakir miskin, anak yatim, du'afa. Programnya beras. Saya sudah, kok percaya Ustadz beras ini sampai? Karena saya sudah ikut ke pulau-pulau. Itulah tak kalian follow Instagram. Kan ada aku naik perahu yang diembus angin, rambutku goyang-goyang. Kami antar beras itu langsung. Saya bukan kawalan iklan, saya bukan percaya, saya susah percaya sama orang. Maka kalau saya dikatakan, Ustadz ini ada program beras, apa nama programnya? Wakaf infak beras. Kemana disalurkan? Saya mau tengok. Dibawa mereka saya ke kapal, turun, mengantarkan, langsung melihat. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan orang yang mengejek agama. Orang yang mengejek agama, dia bukan pendusta agama. Orang yang mengejek agama kafir. Siapa tadi ini? Orang yang mengolok-olok ajaran agama Islam, kalau dia tidak bertobat, dia tidak mengulang syahadatnya, maka dia tidak dikafankan, dia tidak dikebumikan di pemakaman kaum muslimin, dia tidak disolatkan karena sudah menghina ajaran Islam. Allahu Akbar. Siapa pendusta agama? Pendusta agama adalah ara'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, membiarkan anak yatim fakir miskin tak makan. Kalau mau selamat, jangan sampai dituntut, isikan duit ke dalam kotak-kotak kresek infak beras. Relawan-relawan yang tidak digaji, tidak dikasih duit, mereka lillahi ta'ala, anak-anak muda yang luar biasa. Dari mana mereka? Biker subuhan. Bagaimana mereka? Mereka adalah paskas, pasukan amal soleh, anak muda yang luar biasa. Kalian kalau ada yang belum punya suami, tengok wajah mereka. Sayangnya udah berbini pula orang. Tolong satu naik ke atas, bawa. Ini banyak ikan-ikan paus di atas. Oh di bawah ini ikan-ikan pantau aja nampaknya. Nih bunuh diri nih. Kita suruh ke sana ke sini pula dia datang.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kenapa Ustadz tiba-tiba bersolawat? Karena setan mulai berbisik. Jangan sedekah, ganti handphone baru. Jangan sedekah, anak masih sekolah. Yang anaknya udah selesai sekolah, jangan sedekah, anak kuliah biaya mahal. Yang sudah selesai kuliah, jangan sedekah, nabung untuk anak mau berbini. Yang anak udah berbini, jangan sedekah, menantu sedang hamil mau melahirkan nanti sesar. Itu kerja setan, itu namanya SOS, standar operasional setan. Maka dengan bersolawat hilang bisikan-bisikan itu, langsung ibu itu mengambil duit, keluarlah 2000 perak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus berjalan ke belakang. Semua duit ini tidak dibawa kemanapun, dibelikan beras, dibagi-bagikan. Emang ibu sudah kaya, duitnya banyak, bapak apalagi? Ini kota industri, PT perusahaan besar-besar, ekspor impor. Mudah-mudahan ekonomi semakin membaik ke depan, amin. Tapi kita tak tahu, rupanya di pulau sana ada orang yang mencari ikan-ikan tak dapat, mencari rezeki-rezeki jauh, mengadu mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dituntut di hadapan Allah. Habiskan pikiran kita untuk memikirkan saudara kita, sehingga pikiran kita tidak dihabiskan oleh hoax, tidak dihabiskan oleh isu, tidak dihabiskan oleh berita bohong. Yang pertama, kalau mau jaga persatuan adalah selamatkan diri dari cerita berita bohong. Fit and proper test. Kalau mau jadi anggota dewan, mau jadi wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden, begitu juga dengan berita-berita ini. Jangan langsung percaya, jangan langsung share. Kalau kita punya grup-grup, tanya. Kalau kita punya tokoh masyarakat, tanya. Ustaz Ramon, betul tak berita ini? Ustaz Ardi, Bang Ardi, betul tak berita ini? Ini kalau kenal sama Pak Dandim, betul tak berita ini? Kita cek and recheck. Jangan sampai kita korban dari adu domba yang tidak pernah berakhir sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari isu-isu ini semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal. Abdul Somad termasuk korban isu. Menjadi korban isu itu menyakitkan, guys. Saya tidak pernah memikirkan apa cakap orang. Hidup ini sederhana, hidup ini simple. Yang susah itu adalah memikirkan cakap orang. Betul? Banyak juga yang macam saya berarti. Pikir benar, cakap benar, amal benar. Datang sesuatu yang tak baik, pikir baik, cakap baik, buat baik, amal baik. Datang yang tak baik, ujian, bersabar. Datang yang baik, bersyukur. Hidup ini tak usah payah-payah. Datang baik, syukur. Datang tak baik, sabar. Banyak pikiran, tidur. Tidur tak bisa, makan. Makan tak bisa, laut dekat. Pergi kalian ke jembatan Barelang, melompat, tak boleh bunuh diri. La tulqu bi aidikum ila tahluka, la taqtulu anfusakum. Jangan bunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahima. Allah amat sangat sayang kepada kamu. Kau lahir ke dunia ini bukan dari proses yang tidak sengaja. Kenapa kau akhiri hidupmu dengan bunuh diri? Perempuan-perempuan bunuh diri hanya karena ditinggalkan oleh orang yang akan menikahinya. Laki-laki yang gagah perkasa, ganteng, muda, bunuh diri, letoy, loyo, lunglai, lemas, hanya karena perempuan. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Apa pula kalian galau? Ganteng, muda, gagah perkasa, aku aja yang kurus, hitam manis begini.
Sudah tua, udah 45 umur, walaupun orang masih yakin 24. Tengoklah komen-komen di YouTube itu, bacalah komen-komen. Apa kata mereka tadi waktu komen saya pakai motor? Bonceng aku dong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah putus asa. Kenapa? Pandang sebelah kanan masih ada saudara, pandang sebelah kiri masih ada sahabat, pandang ke depan masih ada orang-orang tua, pandang ke belakang masih ada tokoh masyarakat. Di bumi Melayu kita masih punya datuk-datuk kita yang ditinggikan seranting, didulukan selangkah. Masih ada para alim ulama. Ada ulama kita dari Majelis Ulama Indonesia Kota Batam, dapat mengadukan segala permasalahan kita. Datang ke masjid, dekatkan diri kepada Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, kalau kau pakai pikiranmu untuk memikirkan hamba Allah, kalau kau pakai tenagamu untuk menolong agama Allah, yang surkum, Allah akan mengirimkan pertolongannya. Nasrum minallah, pertolongan datang dari Allah. Wa fathun qarib, pertolongan sudah dekat. Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah datang. Kalau sudah datang pertolongan Allah, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jangan sombong, jangan angkuh. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Istighfar juga, kresek itu diisi juga. Mana dia, kenapa hilang? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat jaga persatuan yang pertama, jangan termakan isu, jangan termakan hoax. Cek and recheck, periksa baik-baik. Grup-grup WhatsApp kita disterilkan dari orang-orang yang tidak dikenal, menyusupkan berita-berita bohong. Jadi kalau gitu kami nggak boleh punya grup, Pak Ustadz. Ingat, pikir baik-baik. Kalau isi grup itu ceramah, teruskan. Kalau isi grup itu pengajian, teruskan. Kalau isi grup itu nasihat, teruskan. Tapi kalau isinya tak tentu arah, tinggalkan. Kenapa? Karena kalau kau mati menghadap Allah, grup itu tak mau ikut. Betul? Ramai ini, ramai melimpah ruah malam ini. Kalau saya mau mati malam ini, ada yang ikut? Tengok, ngaku semuanya. Tidak. Sedangkan jamaah aja tak mau ikut, apalagi kawan-kawan grup yang tentu arah. Grup SD, grup SMP, grup SMA, grup kuliah. Kalau ceritanya memikirkan bagaimana persatuan kita, bagaimana saudara kita yang sudah meninggal dunia, anaknya kita sekolahkan, bagaimana yang belum pakai hijab, belum bertudung labuh, belum pakai baju kurung. Kalau isinya watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, teruskan atau berhenti? Teruskan. Tapi kalau isinya cuma bertanya, kamu dulu sebenarnya aku suka sama kamu, gimana kalau kita teruskan sekarang? Diam kau setan. Ini adalah perbuatan maksiat dan dosa. Dulu orang kalau mau buat dosa susah, kalau buat dosa payah, mencari orangnya, mendatanginya, berbicara dengannya. Hari ini cukup dengan cari namanya di Facebook, lalu add friend, cari nama jadi Instagram, tek, akhirnya dapat nomornya, say hello, akhirnya terjadilah semua yang terjadi. Ini siapa? Udah macam abang saya. Ini siapa? Udah macam paman saya. Ini siapa? Udah macam kakak saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Kalau ibu masih suka merepet, kau di mana, abang di mana, pulang jam berapa, duit kemana, kunci di mana, pulang jam berapa, sama siapa, bersyukurlah Pak. Berarti kau akan selamat dunia akhirat insya Allah. Amin. Ibu-ibu yang suka merepet, teruskan. Siap? Tengok. Kalau kau merasa dunia ini tersiksa karena repet mereka, insya Allah nanti pas diperiksa malaikat, kata malaikat, ini tak usah diperiksa karena di dunia udah hajab kali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh tadi dia tobat takut pada Allah bukan karena tausiah Abdul Somad, tapi karena seorang ibu. Kalian bukan profesor, kalian bukan doktor, kalian bukan ulama, kalian bukan ustazah, tapi sesungguhnya cakap kalian, ucapan kalian, doa kalian sudah menyelamatkan anak, suami, keluarga. Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat ukhuwah yang pertama, jangan mudah diadu domba, jangan mau termakan isu. Yang kedua, di mana kita menjaga persatuan? Apakah menjaga persatuan di kafe? Apakah menjaga persatuan di kantor? Kalau persatuan dijaga di kantor selama masih kerja, begitu pensiun kita down, kita tak lagi mau berteman. Kenapa? Sudah tak sama-sama kerja. Kalau persatuan dijaga di kafe, enak. Sayang ayah di simpang jalan, sayang ibu sepanjang jalan, sayang kawan ada berada. Dia berduit, kita berduit, enak berkawan. Dia punya mobil, kita punya mobil, enak berkawan. Sama-sama ketawa, banyak teman. Tapi sampai masa susah, berapa teman di Instagram, berapa teman di Facebook, berapa teman di Twitter, berapa teman yang datang ketika saat susah. Kalau teman kita ada 10, saat kita susah 8 pura-pura susah, yang 2 ketawa melihat kita susah. Betul? Banyak yang mengaku nih. Di mana kita berteman? Bertemannya di masjid. Di mana kita berteman? Bertemannya di majelis ilmu. Di mana kita berteman? Bertemannya di majelis zikir. Termasuklah yang malam ini berteman di majelis ilmu ini, mudah-mudahan pertemanannya kekal abadi sampai ke surga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti kita tidak duduk di kafe, duduk, tapi isinya watawasau bil haq watawasau bisab. Gimana bro? Sudah sholat? Nantilah sholat, udah agak tua sedikit. Ingat, malaikat maut datang tak nengok akte kelahiran. Gimana beb? Kenapa belum pakai jilbab? Nantilah pakai jilbab, udah agak lisut sedikit. Ingat, malaikat maut kalau datang dia tak nengok glowing tak glowing, disentapkannya mati di tengah jalan. Cakapmu pendek, cakapmu tak perlu panjang lebar, tapi menyentuh sampai ke hati. Kenapa? Karena yang kau cakapkan dari mulut cuman sampai ke mulut. MLM, multi level marketing. Tapi kalau kau sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam, kau berkata demikian karena ingin menyelamatkannya. Orang beriman tidak egois, tidak sombong. Dia tidak masuk surga sendirian. Mau masuk surga sendirian? Orang beriman tak mau masuk surga sendirian. Kenapa kau ajak aku sholat? Kenapa kau ajak aku puasa sunat? Kenapa kau ajak aku pengajian? Kalau masuk surga sendirian aja. Jangan urus-urus aku, urus aja surgamu, jangan urus nerakaku. Nampaknya ceramah tak boleh kuat-kuat di sini. Urus aja surgamu, jangan urus neraka. Oh, kalau mau buat dosa, buat aja dosa. Kalau kau mau sholat, sholat aja. Kenapa mesti urus aku? Kasih tahu sama dia baik-baik. Aku andai masuk surga, aku tak mau di surga itu. Kenapa? Surga itu nggak ada kalau kau nggak ada di sana, friend. Itu orang beriman. Dia menengok kawannya sakau, menengok kawannya mabuk, menengok kawannya dugem. Tahu arti dugem? Duduk sambil gemetar. Dia tak sampai hati menengok kawannya masuk neraka jahanam. Lalu kemudian ketika malaikat bertanya, masuklah engkau ke dalam surga. Sampai ke dalam surga, apa kata dia? Temanku yang dulu sama-sama satu kampus, sama-sama kerja satu kantor, dia tak ada di surga, wahai malaikat. Di mana dia? Rupanya transit di neraka jahanam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pergilah engkau ke dalam neraka, disiapkan satu protek di badannya sehingga dia tidak kepanasan. Kalau di dalam badan kawanmu itu ada iman sebesar duit logam, tarik dia. Diperiksa imannya, tak ada sebesar duit logam. Kalau di dalam teman badanmu itu ada iman sebesar biji sawi, selamatkan dia. Di tengah neraka jahanam, saking panasnya hitam kelam, ada nampak kelap-kelip iman sebesar biji sawi. Itulah dia sahabatku. Makanya ada orang yang masuk surga karena syafaat sahabatnya orang beriman. Makanya ketika saya tausiah, datanglah seorang anak muda melelehkan air mata. Ustaz Somad, kenapa? Nanti kalau saya masuk neraka, tolong selamatkan saya Pak Ustaz. Kau kok pede kali masuk neraka? Kita ini semua nanti masuk surga. Bukan saya yang bilang. Yang mengatakan itu Nabi Muhammad. Percaya dengan Nabi Muhammad? Percaya dengan Nabi Muhammad? Tak percaya silakan. Kursi neraka masih banyak kosong. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah.
Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Bagaimana kalau dia riba? Bagaimana kalau dia makan haram? Wa insana wa insaraf, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Tapi transit dulu, dia obok-obok dulu. Setelah bersih baru dimasukkan. Makanya kita minta supaya jangan transit. 7 kali kita minta subuh. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Nanti anak ibu tanya, anak bapak tanya, mak, ya Allahumma ajirna minan nar itu apa artinya? Jangan transit, jangan transit, jangan transit. Allahumma ajirna minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Siapa yang tak punya dosa? Ibu banyak dosa, bapak banyak dosa. Ustaz Somad, man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak dosanya. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak dosanya? Sampai hati kalian. Apakah Bapak Ibu mau memaafkan segala silap salah dosa Abdul Somad? Nah, selesai, pulang kita. Tadi saya mulai jam 9. Ustaz Abdul Somad di mana-mana tausiahnya 60 menit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat kita bisa menjaga ukhuwah yang kedua, jaga persatuan di masjid. Subuh besok bisa jumpa di masjid? Awas kalau tak datang. Makanya anak-anak muda nih pakai jaket tulis belakang Biker Subuhan. Biker Subuhan Batam inilah yang menjemput saya ke hotel pertama kali. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Besok Ustaz kami jemput pakai motor ya, jangan naik mobil ya. Besok pagi datang mereka naik motor. Ustaz duduk di belakang, mau diboncengnya saya di belakang. Mana saya mau? Enak aja, aku yang bawa. Saya bawa ke tempat pengajian. Saya tengok belakang, hilang mereka. Biker Subuhan tahun yang ketiga Batam. Mudah-mudahan biker Subuhan yang ada di seluruh Indonesia semakin bersemangat. Amin. Begitu zuhur, tak ada mereka datang. Kenapa kalian tak zuhur, tak ke masjid? Kami khusus subuh aja Pak Ustaz. Sedangkan sholat subuh yang paling berat melawan tidur, sholat subuh paling berat melawan kantuk, melawan gelap, bisa mereka datang. Apalagi zuhur, asar, maghrib, isya. Itu maksudnya. Biker Subuhan ini rata-rata saya tengok anak muda semua. Allahu Akbar. Yang tua-tua kenapa tak ikut Biker Subuhan? Karena Biker Subuhan ini rata-rata motor besar. Yang tua-tua naik sepeda ontel. Maka kalian buatlah apapun nama komunitasnya, semuanya berakhir di masjid. Pencinta iguana ke masjid, pencinta kodok ke masjid, pencinta orangutan ke masjid, pencinta binatang dan hewan. Apakah orang yang mencintai binatang masuk surga? Seorang perempuan, wanita tunasusila, ketika mau minum, ditengoknya ada seekor anjing menjulurkan lidah, tidak ada timba, sumurnya dalam, dibukanya sepatu kulitnya, dia masukkan ke dalam sumur, diberikannya air kepada seekor anjing. Perempuannya nakal, jahat, pelaku dosa, binatangnya antit, anjing. Timba mengambil air minumnya, sepatu kotor, bau, busuk, tiga-tiganya tak baik. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Perempuan itu diampunkan Allah dosanya. Kenapa ya Rasulullah? Karena ada kasih sayang dalam hatinya. Tak sampai hati melihat anjing kehausan. Ini ajaran Islam, damai, kelembutan, kebaikan. Kalau seekor anjing saja kau selamatkan masuk surga, apalagi kau menyelamatkan anak manusia. Masih ada yang terjebak dengan riba, selamatkan. Masih ada yang terjebak dengan narkoba, selamatkan. Masih ada yang terjebak dengan ganja, selamatkan. Jangan masuk surga sendirian. Surga terlalu luas kalau kau sendirian. Ini sekarang ada orang mengkapling-kapling surga. Di surga itu cuma dia bertiga aja. Dia, bininya, mertuanya. Apa ini?
Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta masuk surga, mintalah surga yang paling tinggi, namanya surga Jannatul Firdaus. Orang barat menyebutnya paradise. Kita semua insya Allah masuk surga Jannatul Firdaus. Ud'uni astajib lakum. Kalau kau minta kepada aku akan kabulkan doa-doamu. Tapi syaratnya adalah istiqomah sholat di masjid. Bagaimana dengan musola Pak Ustadz? Musola itu masjid juga. Bagaimana dengan surau Pak Ustadz? Surau itu masjid juga. Bagaimana dengan langgar Pak Ustadz? Langgar itu masjid juga. Kenapa namanya beda Pak Ustadz? Mana aku tahu. Asal ada sholat berjamaah 5 waktu di situ, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka itu adalah masjid. Dalam rangka menyambut tahun baru. Sudah lewat kan? Bulan berapa nih sekarang? Ini sudah bulan Safar guys. Berarti kesempatan maulid Nabi lagi sekarang. Nanti maulid Nabi, dalam rangka menyambut maulid Nabi, jangan sekedar tabligh akbar, jangan cuma pengajian, adakan lomba azan. Setuju? Adakan lomba imam. Setuju? Adakan lomba baca doa kunut. Setuju? Adakan lomba tahfiz juz amma. Setuju? Tapi Pak Ustadz, Batam kan hebat. Itu Ananda Tidikori. Itu bukan pemain naturalisasi. Itu asli putra daerah. Akan menang nanti juara internasional insyaallah. Amin. Tapi yang masih belum pandai ngaji masih banyak. Kita selamatkan di masjid, di surau dan musola. Jangan sampai yang azan di masjid adalah muazin zaman bapak kita tahun 80-an dulu. Dia juga yang azan subuh. Allahu Akbar. Anak-anak muda nilai azan dengan suara yang lantang insyaallah. Amin. Kalian nanti akan ada yang jadi dandim. Amin. Kalian akan ada yang jadi kapolda. Amin. Bayangkan kalau kapolda yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung semua kapolsek, kapolres mengatakan siap. Betul. Bayangkan kalau panglima yang azan, hayya 'alas shalah, siap, kata mereka. Kami yang tak berseragam. Oh, jadi Ustaz tak punya seragam? Enggak, itu baju. Ini namanya batik. Batik dari mana? Batik Batam. Tak kalian tengok nah, gambar ikan itu. Mana ikan tadi? Kenapa ini? Ikan apa ini? Ini namanya batik Batam. Jadi kalau ada orang terheran-heran bertanya-tanya, baju apa yang Ustaz pakai kemarin? Itu batik dari Batam. Maksudnya kalian belilah. Belum jelas nih berapa royalti untuk saya. Tapi ini membangkitkan ekonomi umat. Kalau ekonomi umat ini baik, kalau duitnya banyak, belanja ke warung tetangga, maka insya Allah masjid-masjid akan banyak bertebaran. Jangan mati sebelum bangun masjid. Ustaz Somad, nanti datang ke masjid kami ya. Masjid apa namanya Pak Haji? Namanya Masjid Fatimatus Zahra. Nama bini saya tuh. Ini nama mak kami Pak Ustadz. Begitu bakti seorang anak. Duit banyak, dibangunkan masjid nama ayah, dibangunkan masjid nama ibu. Kalian anak-anak muda, bisnis kalian, usaha kalian, banyak duit, tujuannya bangun masjid. Bu, ini bapak-bapak ini udah kuarahkan ini, kalau banyak duit bangun masjid, banyak duit bangun masjid, banyak duit bangun masjid. Soalnya mereka kalau banyak duit tak bangun masjid, mereka akan buka cabang. Cabang toko lah. Jelas Bu, sudah kuarahkan mereka ini untuk membangun masjid. Siapa imamnya? Nih imamnya. Mereka yang juara imam. Walaupun mereka polisi, walaupun mereka tentara, walaupun mereka babinsa, walaupun mereka babin kamtibmas, walaupun mereka dokter spesialis, walaupun mereka kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, mereka tetap bisa jadi imam. Kenapa? Karena waktu acara maulid Nabi, mereka juara lomba imam antar kecamatan, se-kabupaten, se-provinsi, se-kota Batam. Amin.
pede mereka maju ke depan. Begitu dia diangkat jadi kepala dinas, ditengoknya surau langgar musola jelek, dia kumpulkan semua pegawai, ganti karpetnya, pasang AC-nya, cat dindingnya, ganti atapnya. Siapa jadi imamnya, Pak? Saya jadi imam. Kau tak tahu, saya ini juara, ini penghargaannya. Tapi mohon maaf, saya sholat zuhur aja dulu. Kenapa? Karena waktu itu saya lomba imamnya imam zuhur sama asar. Adik-adik, jangan langsung jadi imam subuh, berat. Memang 2 rakaat, kunutnya panjang. Latihan dulu zuhur. Imam zuhur nih enak, modalnya Allahu Akbar aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking groginya Allahu Akbar. Kata kawan di belakang, Sami Allahu liman hamidah, bodoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti pelan-pelan latihan sambil nyetir. Kalau belum, latihan sambil bawa motor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berawal dari belajar, lama-lama terbiasa, Allah bisa karena biasa. Dimana kita jaga persatuan? Di masjid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok kawan tak ada, tengok tak ada, miss call tak diangkat, telepon tak diangkat, WA tak dibalas, berarti udah innalillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kenapa tak sembahyang? Alhamdulillah rezeki udah lancar. Dulu waktu masih tak ada rezeki, subuh jumpa, zuhur jumpa, asar jumpa, maghrib jumpa, isya jumpa, witir jumpa, duha jumpa, tahajud jumpa. Pas ditanya, kok ini sebetulnya tidur di mana? Di masjid. Tapi begitu rezeki sudah lancar, orang melupakan masjid. Di masjidlah kita jaga persatuan. Makanya Nabi tak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu Nabi tanya, layan tahiyatna, mana si fulan? Asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan? Kenapa tak datang sholat berjamaah? Layan tahiyatna, mereka yang sholat di rumah, mereka yang sholat di kamar, mereka yang tak datang berjamaah. Layan tahiyatna, jangan ulangi lagi. Kalau mereka tetap ulang, la uharriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka, kata Nabi. Nabi tidak radikal, tapi Nabi ingin kita datang sholat. Tidak ada satupun rumah yang pernah dibakar Nabi, tapi Nabi ingin mengatakan ramaikan masjid. Ini kenapa di Batam ini acaranya tidak dibuat di masjid? Kenapa di Batam ini pengajiannya di tanah lapang? Kenapa mesti di depan kantor wali kota? Jawabannya, kalau dibuat di masjid jamaah tak muat. Itu yang pertama. Kita sudah pernah buat di masjid terbesar di Pulau Sumatera menyambut tahun baru 2 tahun yang lalu, betul? Acara live TV One memang beda. Lalu sekarang kenapa di tanah lapang? Kalau ditanya kenapa Abdul Somad itu selalu tabligh akbar tanah lapang, pertama karena masjid tak muat. Yang kedua, ada beberapa anak muda yang takut ke masjid karena beberapa kawannya asal ke masjid 2 kali mati. Ada pedagang-pedagang, orang lalu lintas yang sebetulnya dari rumah tak ada niat mau mendengarkan pengajian, tapi kebetulan pas dia lewat, dia dengar ceramah, berhenti dia. Pas berhenti, sholat, sholat, masuk ke telinganya. Habis itu dia pergi. Boleh jadi itu yang menyentuh hatinya. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kau bukan penceramah, kalau kau bukan ustadz dan ustazah, tapi kau potong ceramah ini, potongnya bagus, bukan adu domba, bukan fitnah, mengajak sholat, mengajak bangun masjid, mengajak memakmurkan masjid, kau kirim ke grup-grup, kau sampaikan, boleh jadi pahalamu lebih besar dari pahala Abdul Somad. Betul? Apa betul pula? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita menjaga ukhuwah? Yang pertama, jangan jadi korban berita hoax. Hati-hati, waspada. Bagaimana cara kita menjaga ukhuwah? Jaga persatuan dengan menjaga masjid, dengan istiqomah sholat berjamaah. Istiqomah ini berat,
Pak Ustadz? Memang berat, yang ringan itu istirahat. Yang ketiga, rasakan perasaan saudaramu. Pintar-pintar merasa, bukan merasa Saya bisa merasakan perasaan bapak sekarang, saya pun bisa merasakan perasaan ibu. Kok tahu Ustaz perasaan kami? Perasaan kira-kira kapan Ustaz berhenti ceramahnya? Insya Allah jam 10 selesai. Setelah itu kita akan pulang ke rumah. Tolong bapak pulang ke rumah masing-masing, jangan pulang ke selimut tetangga. Betul Bu? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Maka yang ketiga ini amat sangat paling penting, supaya kita tetap bisa bersama, rasakan perasaan orang lain. Kalau pipimu dicubit, sakit, begitu juga pipi orang. Kalau tanganmu dicubit, dipukul, ditempeleng, sakit, begitu juga dengan orang. Makanya dalam Islam diajarkan, la yu'minu ahadukum, kau tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Siap menyayangi saudaranya? Siap menyayangi tetangganya? Hati-hati, mengamuk lakinya. Maksud sayang di situ perhatikan makannya. Tetangga ke depan 40 rumah, ke belakang 40 rumah, ke kiri 40 rumah, ke kanan 40 rumah. Jenguk, tengok, perhatikan. Tetangga Ustaz Somad, Ustaz perhatikan. Ada yang kurang beras, kumpulkan beras, kasih dia. Ada anaknya yang tak bisa minum susu karena tak ada duit, tolong dia. Ada yang tak ada bajunya. Ajaran Nabi Muhammad SAW, absus salam, tebarkan salam. At'imut ta'am, kasih makan. Tasilul ar'am, sambung silaturahim, jangan putus. Kamu pikir kamu bisa masuk surga, hai Abdul Somad, dengan amalmu, dengan ceramahmu? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Tapi mak saya tak Islam Pak Ustaz, saya mu'alaf Pak Ustaz, keluarga saya tak Islam Pak Ustaz. Datanglah seorang muslimah menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummi qadimat wa hiya raghibatun. Itu mak saya datang mau menjumpai saya, tapi dia tak Islam. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, siliha, sambung tali silaturahimmu walaupun beda agama. Utiha, boleh aku beri dia hadiah, boleh aku beli dia makanan, boleh aku kasih dia kain. Kata Nabi, i'tiha, berikan dia makanan, berikan dia hadiah. Begitulah ajaran agama Islam, berlapang dada menerima perbedaan. Kalau sudah dalam masalah silaturahim, masalah kekeluargaan. Tapi kalau sudah dalam masalah akidah, tak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jelas? Jadi kalau ada orang yang mengatakan ceramah Ustaz Somad itu tak jelas, yang tak jelas itu saya apa dia? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai hari ini cakap saya jelas, sampai hari ini jam berapa selesainya jelas, sampai hari ini baju saya jelas. Saking banyaknya baju Ustaz Somad yang warna putih, ditanya orang, ganti baju lah Pak Ustaz. Makanya di Batam diganti baju dengan batik. Ini iklan ini memang beberapa menit sekali mesti diulang-ulang terus. Membangkitkan ekonomi umat. Begitu makan di restoran besar, oh bukan main, pakai mobil mewah, makanan terhidang banyak. Hitung. Begitu selesai hitung, langsung serahkan duit. Pak, sisanya ada 50.000, 100.000. Ambil aja, ambil. Dengan menunjukkan gelang emas rantai emas. Ambil semuanya, ambil. Begitu belanja ke warung tetangga, fakir miskin, yatim du'afa, susah melarat, bukan orang cari kaya. Dia cari duit itu bukan mau ganti rumah. Dia cari duit itu bukan untuk beli mobil. Dia cari duit itu untuk cari makan. Menawarnya minta ampun. Berapa ikan ini sekilo? Ikan ini sekilonya 30.000. 3.000 ya. Apa yang kau lakukan kepada saudaramu? Kau katakan kau Islam, katanya puasa sunatnya Senin Kamis tak pernah tinggal, katanya ke Makkah haji dan umrah. Apa
Apa makna puasa? Merasakan lapar saudaramu. Apa makna haji dan umrah? Memakai pakaian orang mati, 2 helai putih tak berjahit. Jadi kalau sudah puasa sunat, kalau sudah haji dan umrah, mestinya kau lebih merasakan perasaan saudara, tetangga, kawan dan sahabat. Walaupun kau bolak-balik ke Makkah, walaupun puasa sunatmu tak tinggal, kalau kau zalim, aniaya sekuritimu, supirmu, tukang cucimu, aniaya, kau makan keringatnya, kau makan tetes peluhnya, tak kau bayarkan gajinya, zalim, aniaya. Ittaqus zulma, jangan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Dia akan menjadi kezaliman pada hari kiamat. Salat sunatmu banyak, puasa sunatmu banyak, haji dan umrahmu banyak, mereka akan mengantri sejauh mata memandang. Lalu apa yang terjadi? Salatmu diambil mereka, puasamu mereka ambil, hajimu mereka ambil, sampai akhirnya tak ada lagi yang bisa dibayarkan. Karena kau tak bisa menyogok, karena kau tak bisa bayar dengan uang, semua dibayar dengan amal. Akhirnya dosa mereka ditimpakan kepadamu. Orang yang kau pukul kepalanya, orang yang kau bunuh, kau habisi nyawanya, orang yang kau geser sepadan tanahnya, orang yang kau makan gajinya, orang yang tak kau bayarkan tetes peluh keringatnya. Jangan zalim, jangan aniaya. Siap menjaga saudara kita? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini sementara. Orang kaya mati. Orang miskin lebih cepat. Orang ganteng mati. Yang tak ganteng memang tak mati tapi setengah mati. Kita semua akan menghadap Allah. Ada yang menghadap Allah bawa mobil, ada yang menghadap Allah bawa kawan. Ibu masih sehat? Ibu masih semangat? Ibu masih semangat? Seandainya bapak ini mati, ibu mau ikut? Saya tanya sekali lagi, kalau bapak ini mati, ibu mau ikut? Jelas. Apa yang akan kita bawa mati kalau bukan illalladzina amanu wa amilus solihati? Hanya iman dan amal soleh. Tanamkan dalam hati kami iman ya Allah, supaya kami bisa menghadap Engkau membawa iman dan amal soleh. Walaupun masjid dibangun, walaupun panti jompo dibangun, walaupun sedekahnya banyak, kalau imannya tak ada, apakah bisa kita menghadap Allah tak membawa iman? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang yang mati tak membawa iman, dia tengok kambing berubah jadi tanah, dia tengok lembu berubah jadi tanah, dia tengok sapi berubah jadi tanah, lalu dia berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai aku jadi tanah. Maksudnya apa? Andai aku dulu binatang, maka aku akan berubah jadi kita tidak berubah jadi tanah. Pilihan kita cuma 2. Kalau kita beriman dan beramal soleh, surga tempat kita. Tapi kalau kita ingkar kepada Allah, na'udzubillah, 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 perbaiki syahadat. Makanya sebelum akad nikah, apa kata Pak Kua? Syahadat dulu ya Pak, ikut saya ya, kata calon mertua dengan calon menantu. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi hati ini bolak-balik Bu, hati ini bolak-balik Bang, hati ini bolak-balik Pak. Yusbihu mu'minan. Berapa banyak orang yang tadi pagi beriman, wa yumsi kafiran, malam ini kafir. Wa yumsi mu'minan. Berapa banyak orang yang malam ini beriman, besoknya mati kafir. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Wa la tamutunna illa wa antum. Jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Allahumma khtim lana bi husnil. Makanya setiap pergeseran waktu kita diajarkan mengulang syahadat, mengulang syahadat. Kita tidur. Begitu terbit fajar kita diulang syahadat.
asyhadu an la ilaha illallah. Yang azan siapa? Handphone. Nama handphonenya apa? Smartphone. Handphonenya cerdas, orangnya bodoh. Handphonenya cerdas, setiap waktu sholat dia azan. Yang punya handphone tak sembahyang. Sampai zuhur, tergelincir matahari, azan dia lagi. Hayya 'alas shalah. Condong matahari, azan. Tenggelam matahari, azan. Sempurna malam, azan. Tahajud tengah malam, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah. Itulah mengapa kita ulang syahadat itu sehari berapa kali: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, duha, tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, hajat, salat sunat wudu. Supaya apa? Supaya mati saat itu ucapan yang terakhir, la ilaha illallah. Mudah kita, karena apa yang kita cakapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, apa yang kita dengar, apa yang kita tengok. Satu, apa yang kita cakapkan. Dua, apa yang kita pikirkan. Tiga, apa yang kita renungkan. Empat, apa yang kita tengok. Lima, apa yang kita dengar. Itulah nanti yang akan masuk ke alam bawah sadar kita, di ruang ICU, terbujur kaku, di rumah sakit, di dalam kamar, saat kita akan mati. Yang kita dengar adalah la ilaha. Mudah ibu bapak membisikkan ke telinganya. Mudah-mudahan nanti yang membisikkan ke telinga kita adalah anak yang dulu kita azankan 30 tahun yang lalu. Dibisikkannya ke telinga kita sebelah kanan, la ilaha illallah. Tapi kalau pikiran kita tidak ke situ, ketika dibisikkan ke telinga, la ilaha illallah, mana surat tanah? Na'udzubillah. Masya Allah, udah jam 10. Saya walaupun tak saya tengok jam ini, bisa tahu saya udah 1 jam. Dari mana Ustaz tahu? Terasa kesemutannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita jaga ukhuwah, maka tegaklah marwah. Pak Ustaz, jangan sebut-sebut marwah. Kenapa Pak? Marwah itu bini saya. Kalau kita tawaf, berawal dari Hajar Aswad. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Kita umrah bulan Februari. Umrah bersama Ustadz Somad bulan Februari. Umrah akbar 2000 orang dalam kurung ongkos masing-masing. Tawafnya dari Hajar Aswad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kalau sa'i dari Sofa ke Marwah, pula Sofa ke tempat tidur. Dari Sofa ke Marwah. Apa arti Marwah? Marwah sudah jadi bahasa orang Melayu. Marwah artinya martabat, kehormatan, kemuliaan, keagungan, kebesaran. Kita tidak akan sampai ke Marwah kalau tidak berawal dari Sofa. Apa makna Sofa? Sofa artinya kesucian, ketulusan, kemurnian, kebersihan. Makanya sebelum sholat Sofa dulu, wudhu. Makanya sebelum puasa Sofa dulu, sahur. Makanya sebelum kita menghadap Allah, Sofa dulu. Sucikan dari hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat. Saya yakin dan percaya semua yang hadir ini hatinya bersih. Kalau tak bersih hatinya, tak mungkin dia datang kemari. Betul? Bang, nanti malam datang pengajian ya. Saya pengen ngasih ceramah. Ustaz Abdul Somad. Somad, gemuk aku lagi. Pak, nanti malam datang pengajiannya. Di mana? Di Tanah Lapang depan kantor Wali Kota Batam. Siapa yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Ngapain datang ceramah dia? Tapi karena hati orang ini bersih, tak dipandangnya Abdul Somad, tak dipandangnya fisik Abdul Somad. Yang ditengoknya adalah karena dia saudaraku, karena dia sahabatku, karena dia seiman. Andai dia bukan seiman, dia adalah saudaraku, satu bangsa, setanah air, negara kesatuan Republik Indonesia, maka aku datang. Maka pertemuan kita inilah yang membuat kita bisa bersama.
dibingkai dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, orang akan segan, orang akan takut, orang akan khawatir. Itulah mengapa sholat Idul Adha itu ramai. Kenapa ramai? Kenapa di tanah lapang? Karena supaya orang yang ragu-ragu menengok orang ramai, ternyata ramai kita. Begitu juga dengan malam ini, orang yang dalam barisan yang ragu-ragu menengok ramai, masih ramai kita. Orang yang benci, ingin dengki, hasad, kita ganggu Abdul Somad, jangan, bahaya, ini ramai ini. Nanti kita tunggu sunyi baru kita kerjakan. Syiar ini gunanya adalah untuk menjaga barisan dari dalam, menjaga dari luar. Maka kita jaga ini sampai kapan? Sampai akhirnya kita mati menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti Bapak Ibu pulang ke rumah, pulang dengan tenang, pulang dengan tertib, jaga kebersihan, sampah-sampah bawa, masukkan ke tempatnya, sama dengan kebersihan hati, zahir dan batin. Mudah-mudahan semua yang hadir ini keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak keturunannya soleh dan solihah penghafal Quran. Dijaga hati kita istiqomah dalam keadaan iman dan amal soleh. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin solihah. Untuk niat yang baik-baik ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syarat doa yang pertama Fatihah, bertawassul dengan Fatihah. Yang kedua selawat, karena doa tak sampai kalau tak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.